وسلم وبارك عليه. Kita lihat di halaman 33 yang punya kitab, di halaman berapa itu? Ya. Di halaman 33, wa'lam annahu laisa biwajibi ala ahadin ayyab'atsa anil munkaratil masturati. Yang kemarin tuh ya. Kemarin belum selesai. Anil munkaratil masturati hatta yunkiraha iza ra'aha bal zalika muharramun liqauli ta'ala wala tajassasu. Nah, baru alaman sekarang itu dibagiin. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man tattabi'a awrata akhihi tattabi'allahu awratahu. Itu bacaannya tattabi'a ya. Man tattabi'a awrata akhihi tattabi'allahu awratahu. Al-hadis wa innamal wajibu huwal amru bil ma'rufi indama tara at-tarikina lahu fi halin tarkihim wal inkaru lil munkari kadzalik. Fa'lam hadhil jumlatu fa inna ra'ayna katsiran minan nasi yaulatuna fiha. Udah, terusin. Wa minal muhim ya, asalnya dari kalimat hamma yahummu, jadi muhim ya, asalnya tuh hamma yahummu, artinya penting. Kalau wa minal muhimmi atau al muhimmu itu adalah perkara yang amat penting. Gitu bahasa Arab ya. Kalau hamma yahummu itu penting, dia memiliki kepentingan gitu ya. Tapi kalau udah wa minal muhimma itu ada masdar mimi namanya. Ada orang namanya mimi ya. Mimi itu masdar mimi ya, ada masdar mimi, masdar mim. Jadi di sini jadi bahasanya seharusnya fiilnya hamma yahummu muhimman gitu. Ada masdarnya tuh. Nah, masdar banyak. Ada masdar mimi. Antara itu masdar mimi. Kalau pengen tahu masdar mimi apa tuh? Masdar mimi adalah masdar yang dikelola, yang ada huruf masdarnya itu seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, kalau kita dari fi'il mudhari' fa'ala yaf'alu fa'lan. Wa mabni fa'lan masdar. Wa maf'alan if'al. Nah, if'al itu fi'il maf'alun mif'alun. Nah, mif'alun ini adalah masdar mimi. Maf'alun masdar mimi juga, ya. Jadi kalau masdar mimi itu ada umpamanya bukti, jadi pembuktian. Terang, jadi penerangan. Nah, bahasanya begitu. Nah, kalau di sini muhimmat kepentingan jadinya. Penting, kepentingan. Itu masdar mimi.
Itu harus dipelajari masdar yang begini. Jadi kita tahu ke bahasa, oh nih wa minal muhimma. Kenapa dibaca muhimma? Ini ada masdar mimi. Bagaimana artinya? Artinya itu jadi kepentingan. Asalnya penting. Bahasa Arab begitu. Penting, kepentingan. Nah, kalau kita kan nyari kepentingan tuh pakai huruf awalan ke, terusnya belakangnya an, ya kepentingan. Kalau bahasa Arab enggak begitu. Jadi bahasa Arab tuh kalau umpamanya itu akar katanya tuh harus tahu dari mana nih. Kalau kita pengen mengartikan sesuatu dari akar kata, kalau dia fi'il madi berarti fi'il masa lalu. Jadi hamma itu artinya apa? Penting. Jadi kalau udah penting, oh penting yang lalu. Dia memiliki kepentingan yang lalu. Dulu pernah dia punya kepentingan sama kita umpamanya ya. Nah itu salah satunya bahasa seperti itu. Nah itu adanya di fi'il madi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari lagi berjalan sekarang gitu ya. Sedikit nggak apa-apa saya masukin ya, kan nggak pusing banget kan begitu. Alhamdulillah. Wa minal muhimma alla tusaddiq wala takbal kulla ma yunqalu ilaika min af'alin nasi wa aqwalihim al-munkaratu katta tusahidu zalika binafsika au yan ulahu. Nah tadi itu ada tulisan tuh di situ tuh, ada mayun kalu tuh yang di atas, kulla mayun kalu. Nah mayun kalu di sini ada yang ulahu. Nah itu beda tuh ya, kalimatnya beda tapi artinya hampir mirip gitu ya. Ilaika mu'minun taqiyun la yujazib wala yaqulu illal haqqa wa dzalika li anna husnudz-dzanni. Kenapa bacanya bukan husnudzon? Kenapa bukan husnudzon tapi dibacanya husnudz-dzanni? Karena di sini ada huruf anna ya, ada isim anna. Anna itu merapakkan, merapak tanda rafa fathah. Jadi kalau ada li anna husna, nah ini merapakkan isim, husna itu isim gitu. Jadi bacanya li anna husna. Kalau dia sendiri husnu. Tapi karena ada huruf anna itu adalah huruf merapakkan isim. Isim itu apa? Kata benda. Jadi dalam bahasa Arab seperti husna ini adalah isim. Jadi kalau umpama isim dia dirapakkan, tanda barisnya fathah. Jadi li anna husnudz-dzanni gitu. Ad-dzanni itu apa? Nah, udah gitu dia isim, di sini ad-dzanni. Jadi apa? Mudhafun ilai. Nah, gitu. Itu bahasa Arab gitu. Jadi kenapa kok saya baca kadang-kadang nggak ada barisnya, saya baca seperti itu. Nah, itu karena ada keterangan dari bahasa itu harus dibaca seperti itu. Ya nggak semuanya dibaca li anna husnu, nggak boleh. Karena ini ada isim anna ya. Anna wa inna walakinna. Nah itu semua isim namanya ya. Nah itu harus li anna husnudz-dzanni bil muslimina amrun ladibun ila akhiri. Titik sampai di situ aja dulu karena panjang pembahasan ini perlu didetailin dulu ya. Wa'lam annahu laisa biwajibatin, ketahuilah wahai saudara-saudaraku
annahu bahwa sesungguhnya laisa biwajibin tidak ada kewajiban. Laisa biwajibin tidak ada kewajiban ala akadin atas seseorang ayyab'atsa anil munkarati untuk mengkorek-korek untuk mengkorek-korek. Jadi tidak ada, ketahuilah bahwa tidak ada apa? Tidak ada kewajiban ala ahadin atas seseorang ayyab'atsa mengkorek-korek. Nah, mengkorek-korek ya bahasa itu asalnya dari bahsun. Bahsun itu artinya membahas. Ya. Bahsun itu artinya asalnya bahasa yab'atsu. Artinya apa? Itu kalau dalam bahasa Indonesia ada. Bahasa yab'atsu artinya membahas. Tapi saya artikan di sini mengkorek-korek. Kenapa? Berhubungan dengan kemunkaran tadi. Ya. Ala anna yab'atsa, tuh udah gitu pakai an lagi belakangnya. Jadi yang tadi bahasnya detail banget. Ya udah mengkorek-korek. Coba pada huruf an, yab'atsu an. Kalau yab'atsu fi, nah ada dua tuh bahasa Arab. Yab'atsu fi itu artinya apa? Membahas. Yab'atsu an mengkorek-korek gitu cerita. Ya, itu huruf an sama fi aja beda di belakang yab'atsu, beda lagi artinya. Itu ya. Itu kita sudah pelajari itu. Jadi ala ahadin ayyab'atsa an. Nah, annya itu berpengaruh dari yab'atsa bahwa tidak ada kewajiban atas seseorang ayyab'atsa mengkorek-korek anil munkarati terhadap kemungkaran seseorang al-masturati yang tertutup. Paham nggak tuh? Paham nggak? Jadi tidak ada kewajiban bagi kita nih seorang hamba. Umpamanya kita punya saudara, dia berbuat maksiat, kita nggak tahu, tapi kita berusaha untuk mencari kesalahan tuh orang, ya, korek-koreknya gimana? Wah, tuh diselidikin, pakai apa sekarang? Pakai GSP biasa, GPS, ya GPS, ditaruh di mobilnya, kemana nih perginya? Ya, wah ketahuan tuh, nggak taunya dia ke tempat-tempat yang nggak benar. Ketika dia ke tempat-tempatnya nggak benar, akhirnya dikorek-korek, diselidikin, ada detektifnya, ya, nyelidikin ke sana, wah tuh dipoto dan lain sebagainya. Itu di sini kata Habib Abdul, laisa biwajibin, tidak ada kewajiban begitu. Ya. Kalau yang maturati, yang tertutup, kita nggak usah celidikin. Ya. Di rumah seseorang, kayaknya itu dia ngapain tuh bawa botol begitu, diselidikin tuh bawa botol. Ya. Pas diselidikin bawa botol, wah tuh botol ngapain tuh? Buat apaan tuh? Diselidikin. Itu nggak boleh. Bahwa di sini dibilang laisa biwajibin, tidak ada kewajiban bagi kita ngorek-ngorek kemunkaran seseorang. Itu kata Habib Abdul. Jadi kemunkaran seseorang nggak boleh kita korek-korek, ya, biarin aja dia sama Tuhannya. Jangan kita sok tahu gitu ya. Diselidikin kayak detektif, ya. Udah dulu tuh pakai apa tuh? Pakai yang dilihat di kamera juga, namanya apa? CCTV. Nah, pakai CCTV dikorek. Di rumahnya juga pasangin CCTV ya. Dia lagi ngapain? Enggak ada kewajiban. Laisa biwajibin. Enggak ada kewajiban. Wa'lam annahu laisa biwajibin, tidak ada kewajiban ala ahadin atas seseorang ayyab'asa mengkorek-korek anil munkarati atas kemunkaran seseorang
al-masturah, yang tertutup. Ya, yang tertutup rapat. Jangan kita coba-coba nyelidikin kemunkaran orang, ya. Itu dia berdosa gak? Yang nyelidikin itu berdosa. Ntar ada ayatnya. Hatta yunkaroha izara'a, kecuali sehingga kemunkaraan itu izara'a terlihat jelas. Kayak matahari rembulan. Matahari kelihatan, rembulan masih samar-samar. Kalau udah kayak matahari, maka hatta yunkiruha, sehingga kemunkaran tersebut izara'a dapat kita tangkap, dapat kita lihat jelas bulatnya gitu. Baru itu kita berlaku amal ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau nggak begitu, jangan kita celidikin pakai CCTV dan lain sebagainya. Repot, ribet kehidupan begitu. Ya. Bal zalika mukarramun. Bahkan yang seperti itu dilakukan yang tadi tuh, ya. Ngelidikin begitu pakai CCTV dan lain sebagainya, GSP ya. GPS, pakai GPS ya. Diselidikin ya, titiknya ada di mana nih, dimuncul, maka orang tersebut muharramun, jadi haram. Ya, istrinya juga nih, istrinya nyelidikin suaminya pakai sinyal-sinyal yang ada di HP, pas dipencet tek, udah sampai ke sana. Nah, dia lagi ngapain nih kemarin? Bukan di kantornya. Nah, orang yang seperti ini jadi muharramun, orang yang diharamkan. Nah, mana ayatnya? Liqaulihi ta'ala wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Itu artinya wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Demen banget kepo. Bahasa sekarang kepo ya? Kepo. Betul nggak? Betul. Iya, kepo banget. Ya, itu nggak boleh. Wala tajasatu itu kepo. Jangan kau kepo, gitu ya. Boleh juga diartiin gitu. Mengkorek-korek kesalahan orang lain, ya. Itu nggak boleh kita lihat. Ini banyak kejadian di masyarakat kita yang seperti itu. Liqaulihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tattabi'a aurata akhihi tattabi'allahu auratahu. Nah, tuh ya, siapa saja yang membuka aurat, aib, aurat tuh aib saudaranya yang muslim. Kenapa kok dibilang aurat? Karena aurat kalau kita itu kan malu kitanya, betul gak? Kalau kita telanjang di jalan malu gak? Malu. Atau ada teman kita yang iseng, ya, kita cuma pakai ini dikedodorin, malu gak kita? Malu. Nah, di sini Allah bilang aurat, Nabi bilang aurat. Aurat artinya apa? Aib. Ya, man tattabi'a aurata akhihi, siapa saja yang membuka aurat saudaranya, tattabi'allahu auratahu, maka nanti Allah akan membuka auratnya juga. Tuh, hati-hati ya. Jangan suka, kan banyak kenyataan tuh di televisi, di apa, di viral dibuka, enggak tahunya besoknya diselidikin dia juga terbuka juga. Itu akibat apa? Akibat membuka aurat orang muslim. Jadi kita jangan suka buka aurat orang lain. Aib orang lain jangan kita buka-buka. Kalau aib orang lain kita buka-buka, nanti Allah buka lagi melalui orang yang nggak senang. Kenapa kok orang jadi nggak senang sama kita dibuka aib kita? Itu karena lantaran Allah juga nggak senang sama dia. Akhirnya melalui perantara orang tersebut, orang ini membuka aib kita, terbuka lebar. Sebab dia awalnya yang membuka aib orang lain.
Itu hati-hati ya. Jangan sampai diviralin gitu ya. Kalau udah diviralin, kalau orang barat ini bukan ngomong viral, tapi viral. Bingung saya lah. Ya, orang Indonesia bilang viral. Ya, orang barat ngomong viral. Tahu dah yang mana. Yang mana aja ya. Gitu ya. Ini al-hadits, ini hadis sahih. Jadi kalau udah dibilang hadis sahih, hadis ini masuk dalam inian kita. Gitu ya. Kemudian wa innamal wajibu huwal amru bil ma'ruf. Dan kewajiban al-amru bil ma'ruf, amr ma'ruf nahyu munkar itu indama tarot tarikina lahu fi halin tarbihim, yaitu ketika kita melihat orang yang meninggalkan tarikin, orang yang meninggalkan lahu kembali kepada al-amru bil ma'ruf. Ya. Jadi lahu itu kembali kepada al-amru bil ma'ruf. Ketika meninggalkan lahu baginya al-amru bil ma'ruf fi halin tarkihim, yaitu pada keadaan tarkihim, ketika dia meninggalkan itu semua. Jadi itu berlaku amr ma'ruf nahyu munkar. Kalau kita ngelihat orang itu meninggalkan amr ma'ruf nahyu munkar pakai mata kita. Tapi kalau cuma omongan dari orang lain jangan. Enggak boleh. Tapi kita ngelihat nih dia, pada ninggalin nih amr ma'ruf nahyu munkar. Maka ketika dia meninggalkan amr ma'ruf nahyu munkar, yang bertindak adalah dirinya sendiri. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau amr ma'ruf nahyu munkar, ketika kita pengen nasehatin tuh orang, kalau jelas-jelas dia meninggalkan amr ma'ruf nahyu munkar. Tapi kalau tidak, jangan. Baru sekedar tinggalin doang, jangan. Tapi kalau sudah meninggalkan, kemudian dia berbuat maksiat, wajib bagi kita al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tuh dibilang tadi gitu. Ya. Wa innamal wajibu huwal amru bil ma'ruf indama tarot tarikin. Ketika kita lihat sudah meninggalkan amr ma'ruf nahyu munkar fi halin tarkihim, ya, pada keadaan ketika dia meninggalkan amr ma'ruf nahyu munkar. Wal inkaru, juga mengingkari lil munkar kadzalika, juga mengingkari kemunkaran yang demikian itu. Jadi kalau ada orang yang mengingkari kemunkaran, perbuatan minum-minuman, ya, mengingkari, berarti orang ini sudah melakukan kemunkaran. Nah, orang ini udah munkar. Kalau orangnya ini udah munkar, maka berlaku untuk kita, ya, dengan kekuatan kita, dengan mulut kita, dengan tindakan kita harus mencegah orang itu jangan sampai berbuat kemunkaran, gitu ya. Tapi kalau enggak, ya jangan. Fa'lam hadhil jumlah. Ketahuilah bahwa ini kalimat ini, fa inna ra'ayna, maka jika kita melihat katiron, banyak minan nasi, ya, banyak dari manusia yang latuna fiha, galat, ya, galat itu artinya apa? Bercampur baur, terbuka lebar. Bercampur baur, terbuka lebar kemaksiatan tersebut. Ya. Jadi kalau umpama kita ngelihat, tapi kalau kita tidak ngelihat, jangan.
Di sini dikatakan Pak, ra'ayna katsiran, dan jika kita melihat banyak kemunkaran tersebut ya kepada manusia yang latuna fiha, berbaur satu dengan yang lain kemunkaran tersebut, maka pada saat itu kita berlaku hukum amar ma'ruf nahi. Jadi nggak sembarangan, kalau orang yang nggak jelas kita nggak boleh. Ini masih semi-semi gitu ya, masih belum kita tahu, atau omongan orang nggak boleh kita. Oh dia tadi tuh berbuat gini-gini, nggak bisa. Ya, itu tergantung dari saksi yang ada. Tapi kalau saksinya nggak ada, bisa. Tuh Islam begitu ngajarin. Bukan langsung kita ngelihat kemunkaran kita langsung tonjok-tonjokin orang, enggak. Dia ada tahapannya. Tahapan pertama adalah ya dengan mulut dulu, nasihatin. Tahapan kedua dengan kekuasaan tindakan. Ya, tahapan ketiga yang terakhir, kalau dia nggak mampu juga, ya ternyata dia lebih galak dengan hati. Tuh. Itu tahapannya ada. Tapi kalau untuk anak dan istri kita, wajibu minal ujub, kita menggunakan semua tiga-tiganya tadi. Lisan, hati, dan kekuasaan sebagai suami. Tapi harus bijak. Jangan main gampar aja. Gitu ya. Kalau main gampar aja itu Masya Allah, nggak boleh ya. Mumpung tenaga itu kuat, itu gampar istri ente, celeng itu orang. Daripada begitu dengan pulangin. Ada orang yang di Kalimantan tuh ngomong begitu, daripada rusak ke orang mendingan saya pulangin. Ya. Ada orang begini, jangan begitu. Sebab kita harus ada punya prinsip dasar. Pertama kita harus nasihatin. Kalau nasihatin udah, ya, nasihatin udah, pakai kekuasaan kita. Kekuasaan kita udah juga, ya kita doain. Ya, ambil air ratib kan gitu. Kira-kira begitu kan. Nah, ini salah satu doa, itu kan doa juga. Buat laki buat begini. Itu salah satunya begitu. Kemudian kita lanjutin. Wa minal muhim. Kemudian dari kepentingan, ya, dari kepentingan, ini hal yang penting berarti. Allah tusaddiqa, janganlah engkau percayai. Wala takbal, dan juga jangan engkau terima. Kullu mayun qalu, tiap-tiap yang dinukil perkataan seseorang, tujuan qalu artinya setiap yang dinukil perkataan seseorang. Ya. Ilaika, kepada engkau, min af'alin nas, perbuatan manusia, wa aqwalihim, dan juga perkataan manusia, al-munkar, yang munkar, hatta, sehingga tusahidu zalika binafsika, sehingga kamu saksikan dia melakukan, sehingga tusahidu, kamu saksikan zalika binafsika, perbuatannya itu semua, binafsika, dengan diri engkau. Jadi kalau kita nggak lihat, jangan kita percaya. Tapi kalau umpamanya dinukil dari orang lain, jangan dulu. Bulan tadi kemarin gandengan istri kamu. Nah, emang dibawa kemana? Dibawa ke pasar. Nah, mau ngapain di pasar? Ya beli cabai kali. Kan gitu ya. Jangan kita marah. Tar dulu kita lihat dulu. Kalau udah dengan mata kita yakin, dengan seyakin-yakinnya kita selidikin dia berbuat selingkuh umpamanya, baru kita ini. Tapi kalau hanya nukil saja dari orang, umpama orang nukil, nah kita
orang nukil juga kasih tahu gitu ya. Kita selidikin kerjaan kita. Jangan kita diem aja. Sama blow on. Kalau kita diem aja kita blow on. Ya. Umpamanya ada nukilan dari orang lain. Istri kamu gini. Di mana? Di sono no. Lagi ada tempat ininya, tempat mangkalnya. Wah, serem juga kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak diam saja, kemudian tapi dicelidiki. Bener nggak nih? Setelah dilihat dengan matanya, maka baru bertindak. Tindakannya pertama dengan nasihat dulu. Setelah nasihat dia masuk, kemudian dengan kekuasaan nggak masuk dengan hati doa, ya. Tadi saya bilang kan gitu. Terakhir tuh, ya kan? Doa itu terakhir gitu. Ya. Hatta tusahidu zalika binafsika. Hingga engkau saksikan zalika yang demikian itu, perbuatan munkar itu binafsika dengan diri kamu sendiri. Kalau dengan orang lain jangan, nggak bisa. Itu ya. Jangan percaya omongan, apalagi omongan TikTok, jangan dipercaya. Satu TikTok, kemudian YouTube. Nah, jangan juga dah, kan gitu ya. Kita selidiki dulu, benar apa kagak. Kalau benar ya alhamdulillah. Benar ya kita selidikin kan gitu. Ya kalau umpamanya dia salah, alhamdulillah salah informasinya. Lanjut. Au yankulahu, atau dinukil perkataan orang tersebut ya ilaika kepada engkau mukminun, orang yang mukmin. Ini orang mukmin tadi umum. Sekarang orang mukmin, udah mukmin taqiyun lagi, orang yang mukmin yang bertakwa. Gimana nih kalau orang mukmin yang bertakwa yang ngomong gitu ya, nggak bisa karena dia nggak pernah berbohong gitu ya. La juzazifu, maka jangan engkau remehkan. Harus. Ya harus juga kita percaya. Harus kita percaya karena sudah disebut gini, mukminun taqiyun la juzazifu. Jangan engkau remehkan. Ya, kalau engkau remehkan tuh perkataan orang mukmin yang taqiyun, rugi sendiri. Gitu. Sambil seperti itu kita harus menyelidiki, gitu ya. La yaqulu illal haq. Maka orang mukmin taqiyun itu tidak berkata kecuali yang benar. hak. Titik sampai di situ aja dulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang bertanya. Tusahidu zalika binafsik. Kalau bahasa kitanya itu lihat dengan mata kepala sendiri. Dulu pernah mendengar di dalam case kumpulan Wali Songo terkait Syekh Siti Jenar dengan murid-muridnya, bahwasanya Syekh Siti Jenar itu melakukan tindakannya, penyimpangan. Lalu dibantah dengan Sunan Kalijogo, anak buah Syekh Siti Jenar bukan berarti Syekh Siti Jenar, gitu ya. Karena kan itu dari perkataan Syekh Siti Jenar dilakukan oleh anak buahnya yang tidak paham. Iya. Dan dari sidang para wali itu menjatuhkan vonis bahwa Syekh Siti Jenar itu salah. Sedangkan Sunan Kalijogo membenarkannya. Jangan kita percaya dengan hal-hal yang demikian kecuali kita melihat sendiri. Gitu Pak ya? Iya. Contoh kasusnya seperti itu ya. Dan juga harus kalau umpamanya dia melakukan kemunkaran, ya dipanggil orangnya. Nah, kan pada saat itu dipanggil. betul. Dengan Sunan Ampel bilang kalau demikian halnya, baik kita panggil Syekh Siti Jenar. Dihadirkan ke hadapan para wali 9, ternyata dia mengakui. Setelah mengakui perbuatannya,
dia bukan minta maaf, malah menjadi-jadi. Ya. Nah, itu artinya apa? Seorang yang sudah meyakini ajarannya itu benar, menurut prinsip dia akan mempertanggungjawabkan sendiri. Ya. Walaupun para sunan yang lain mengatakan salah, tetapi dia bilang benar. Karena apa? Karena pada saat dunia Islam dikuasai oleh Islam, yang dulu namanya Emirat Turki. Nah, Turki itu membawai semua orang-orang Muslim yang ada di dunia. Jadi kita cuma satu pemerintahan. Makanya orang-orang sekarang lagi berteriak-teriak mengenai khilafah. Khilafah itu artinya apa? Satu kekuasaan. Nah, khilafah pertama adanya di Khalifatul Rasyidin. Ya, seluruh umat Islam di bawah naungan Khalifah Ar-Rasyidin atau Khalifah Ar-Rasyidah. Nah, Khalifah Ar-Rasyidah ini dinaungi semua umat Islam. Ketika umat Islam itu dinaungi oleh Sayyidina Umar dari Afrika, diwakili Mesir, Libya, diwakili juga Mesir, akhirnya sampai ke Teluk Barfors yang ada di Turki, iya kan? Yang kita bilang sekarang Gibraltar. Gibraltar. Iya, di Turki. Nah, Konstantinopel sudah dikuasai oleh pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dikuasain Konstantinopel yang sekarang kita bilang Hagia Sophia, sudah dikuasain tuh. Hagia Sophia tuh adanya benteng-benteng kuat. Nah, Sayyidina Umar pada saat itu juga melihat bahwa banyak kemungkaran. Ya, Khalifah Islam juga pada saat dia mendengar ada satu umat Islam di jauh banget di Afrika dilecehkan oleh orang-orang, mohon maaf, di luar Islam, ya. Akhirnya apa? Dibawa pasukan berkuda dan pasukan seluruh batalion untuk menyerbu membebaskan wanita muslim itu. Makanya sekarang lagi yang dinamakan dengan khilafah adalah kekuasaan satu, umat Islam cuma satu, pemerintahan. Itu mau dimunculin lagi nggak bisa. Soalnya kenapa? Kita sudah terpecah-pecah menjadi negara-negara dan itu tidak mungkin, gitu ya. Nah, ini memang udah terjadi, tapi awal-awal Islam itu khilafah ada. Nah, ceritanya juga pada masa itu ketika umat Islam pertama kali lagi gencar-gencarnya untuk pemurnian agama Islam, muncul satu aliran namanya Al-Khalaj. Al-Haq kalau di Indonesia diwakili sama Siti Jenar. Apa tuh? Gusti Kaulo Manunggaling Gusti itu ya. Manunggaling Kaulo Gusti ini adalah Anal-Haq. Sayalah yang harus disembah. Anal-Haq itu di Baghdad akhirnya dihantam sama Khalifah Al-Baghdadiyah ya pada saat itu. Pada saat itulah ya Al-Khalaj ini digantung juga. Sampai beritanya ke Indonesia. Pada saat itu ada utusan dari sana informasi Al-Khalaj sudah dibunuh, udah dihukum berdasarkan mahkamah hukum pada saat itu. Di mana? Di Baghdad. Nah, bagaimana kita nih? Ini persis Siti Jenar Manunggaling Kaulo Gusti ini. Manunggaling Kaulo Gusti adalah menyatunya zat Tuhan kepada diri manusia. Mohon maaf, di luar ajaran Islam juga ada, ya, yang dinamakan dengan Ruhul Kudus. Tuh. Di luar ajaran Islam ada. Ini jadi pertanyaan kita, apakah Al-Khalaj ataupun Siti Jenar ini meniru ajaran di luar Islam? Itu tanda tanya. Maka para wali 9 mengumpulkan Siti Jenar, dia bilang tidak, saya tidak melihat, tapi umpamanya saya melihat Allah, Allah pun melihat saya. Dengan
indera saya bisa memanggil Allah. Kalau begitu, kamu siapa? Saya Allah. Itulah anal hak, sayalah yang berhak untuk disembah. Itu namanya Siti Jenar. Kalau Siti Jenar sudah masuk seperti itu, maka kitanya yang orang muslim sekarang paham nggak dengan kriteria ajaran dari Siti Jenar? Kalau kurang paham, berarti kitanya belum tahu bahwa dulu pernah terjadi mahkamah untuk orang-orang yang merusak akidah tersebut. Sekarang banyak, ya, hampir umat Islam yang ada di Bogor disusupi dengan akidah-akidah orang-orang terbaru dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kita lagi pemurnian akidah kita saat ini. Ya, karena apa? Umat Islam itu kalau disuruh ngaji nggak mau. Tapi kalau suruh hura-hura nggak diundang juga udah datang sendiri. Iya, betul nggak? Suruh hura-hura datang sendiri. Tapi kalau disuruh ngaji biar pada jontor juga nggak ada yang mau. Kenapa? Itulah yang terjadi pada saat kita sekarang ini. Enggak satu, enggak dua, enggak tiga, enggak empat, semuanya. Lupa itu kok setiap lah itu ada sponsornya. Ada orang katanya bikin tablik akbar itu megah, itu sponsor. Sponsornya ngundang. Ketika sponsor itu ngundang dengan tablik akbar sekian, ini sekian, maulid sekian dan lain sebagainya, baru pada datang. Yang jadi permasalahan, sampai gak apa yang kita sampaikan? Itu terkadang terbelah menjadi dua. Dia senangnya dengan selawatnya, gak apa-apa, alhamdulillah masih mau juga. Ya, yang jadi permasalahan kita sunnah Nabi bukan baca selawat aja, tapi banyak sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu dihitung berjuta-juta. Ya, kita antara lain kalau kita pakai ini baju juga tangan kanan dulu baca bismillah, kita mau minum juga kita hirup dengan bismillah. Itu kan sunnah Nabi sehari-hari. Mau tidur juga kita baca doa, bangun tidur kita baca doa. Yang jadi pikiran saya, bisa nggak dilakukan sunnah Nabinya itu? Terus bergaul dengan istri kita baca juga, ya, doa. Kadang-kadang kalau udah begitu lupa, ya, udah kelihatan aja lupa, udah nggak ngel lagi, ya. Nah ini terkadang kita nggak pernah melaksanakan itu. Oke, kita itu yang besar-besar, puasa dan lain sebagainya. Tapi yang sunnah Nabi yang sehari-hari kita pakai itu yang jadi meledak untuk kita nanti. Umpamanya disunahkan, saya pernah belajar dengan seorang habib gitu ya. Saya diperintahkan untuk pakai peci terus. Bahkan guru-guru saya pun kalau kelihatan nggak pakai peci, diomelin. Bahkan diomelinnya itu dikasih peci, bukan orang sekarang ngomelin doang, dikasih kagak. Kalau orang dulu ngomelin tapi dikasih, ini pakai gitu. Orang tuh, jangan lu begini, tapi nggak dikasih. Tutup aurat lu ya, udah tutup, sambil dilihatin tutup auratnya, ya, tapi nggak dikasih kain. Kan itu kan, emang orang sekarang seperti itu kan. Nah orang dulu nggak begitu. Tutup auratnya dikasih kain, tutup palanya dikasih biji. Ya, itu ada rekaman saya dulu. Kalau umpamanya kita ngaji, ya nggak boleh pakai peci hitam, mestinya pakai peci putih, gitu. Karena Habib Abdurrahman Assegaf itu bilang kalau kita pakai peci putih menandakan kesucian yang ada di pikiran kita. Makanya ketika kita pakai peci putih, kita baca di kitab-kitab yang ada di sini, insya Allah masuk. Makanya ketika kita pakai peci, kita tutup lagi, kita baca bismillah.
kan gitu. Kemudian kita ngeliat kaca muka kita, Allahumma hasantu khalqi fahasin khuluqi, kan gitu. Kita baca doanya. Itu doa dari Nabi. Bukan dari yang ulama buat, bukan. Nah itu semua ada lembaran-lembarannya. Itu aja yang setiap hari kita lakukan. Kalau rutinitas umur kita 60 tahun umpamanya, berapa kali lipat setiap hari kita baca. Tapi nggak pernah dilaksanakan. Nah, itu kembali tadi ya. Jadi yang dinamakan dengan tusahidu dzalika binafsik, ya, kita sampai menyaksikan seorang yang berbuat maksiat itu dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kita nggak boleh diam, kita harus menyelidiki karena di sini ada auyan kulahu atau dinukil dari orang lain. Nah, untuk pembenaran nukilan orang lain itu kita selidiki sendiri. Bagaimana cara kita menyelidikinya? Wallahu alam, kalian lebih pintar dari saya. Ya, betul nggak? Teknologi sekarang sudah punya landasan, gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Misalkan kita mencari kesalahan seseorang, menyelidiki kesalahan seseorang, itu, terus kita dapati kesalahannya itu, lalu kita ceritakan kesalahan dia itu kepada orang-orang, ya apa yang orang-orang lain lah, gitu. Gimana tuh hukumnya? Nah, itu kan namanya kalau umpama membicarakan aib orang. Bilang begini, man tattabi'a aurata akhi tattabi'allahu auratahu. Ya. Siapa orang yang membuka auratnya orang muslim, maka dia akan dibuka nanti suatu saat oleh Allah auratnya sendiri. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa aib dia seperti itu, jangan kita perlebar. Kita tutupin. Pokoknya disalah. Nah pas disalah, ya sudah kita diamkan. Karena dia kelihatannya sudah malu, kan gitu ya. Tapi kalau orang yang bahal dan lain sebagainya, yang nggak punya rasa malu, nah itu yang harus kita peringatkan. Tapi kalau orang-orang yang tertentu yang punya rasa malu, nah dia nggak perlu lagi, karena apa? Dia udah menyesalkan dirinya. Gitu. Kalau kita ceritakan juga kepada orang lain aibnya sendiri, keuntungannya apa? Nggak ada kan? Kalau keuntungan kita, rezeki kita bertambah banyak, ya mungkin. Tapi rezeki kita makin seret, ya jangan. Kan gitu. Ini expose-nya di sana. Ada lagi? Silakan. Berarti tetap ya Pak ya, setelah kita tahu kesalahan orang lain kita tutupin, perlukah kita memanggil yang bersangkutan? Lah iya kan, seperti Siti Jenar tadi dipanggil kesalahannya, kemudian diinterogasi betul tidaknya, kemudian kita kasih argumentasi kita. Setelah itu ternyata dia mengklaim bahwa diri dia benar, langsunglah ya para wali bersidang. Ya, artinya masih berlaku umaro amin kumunkaron ya. Ya iya, itu kan mesti berlaku. Karena kita lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam amar ma'ruf nahi munkar tidak berlaku dia orang saya, dia orang kamu, nggak berlaku. Paham ya? Ya, artinya untuk apa namanya, menjadikan orang itu kapok, artinya gitu kan kan? Bukannya untuk diperlebar lagi, gitu kan artinya. Iya. Klaimnya seperti itu. Jadi kalau umpamanya tadi para wali 9 itu kan tidak bercerita kepada orang lain, tapi antar 9 orang tadi. Kemudian 9 orang tuh mendiskusikan gimana caranya nih. Jangan sampai umat Islam, nah, tapi tidak melebar keluar. Nah, tahu-tahunya pas udah tahun 1900-an berapa, itu baru ada klaim. Oh, pernah terjadi dulu seperti ini di tanah Jawa. Kalau nggak salah 1901 ketika itu di Mataram Islam mau dipecah menjadi 3 bagian, ya, Kesunanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, sama satu lagi itu
yang dipecah menjadi 3 bagian. Nah, tiga inilah 1901 baru terungkap masalah yang berhubungan dengan sesiti jenazah. Ronggowarsito mengeluarkan ucapan 1901 setelah semuanya meledak, maka diselidiki benar-benar melalui sastra Jawa. Setelah diselidiki sastra Jawa, ternyata ada dokumentasi tentang Sesiti Jenar di Keraton Yogyakarta. Itu baru ketahuan 1901. Bukan itu jadi isu masyarakat, bukan. Tapi justru ketahuannya 1901 setelah takluk semua ya Pulau Jawa ini di bawah kekuasaan kolonial. Kan kita dijajah Belanda, kita lakuin aja. Makanya terlalu lama dijajah jadi kita begini. Ya, orangnya kalau nggak dipecut nggak jalan. Kan ada cerita tuh sepanjang rel kereta api tuh ada orang yang nyuri bantalan apa? Rel. Kalau dulu kan dari kayu. Nah dia buat apa? Buat jamban dibikin. Itu dia kan diambil didopong. Ya. Akhirnya ditaruh di tempat-tempat, ketahuan residen orang Belanda tersebut, langsung dirajam di situ. Saya tahu orang Indonesia, perlakuan untuk orang Indonesia itu kayak apa, maka harus diperlihatkan, tonton semua. Pas tonton kan orang jerah. Akhirnya nggak ada yang berani untuk ngambil lagi bantalan tadi. Tapi orang yang dirajam tadi hancur. Itu bantalan itu dibuat apa? Untuk tempat dia kan kalau dulu kan dia empak-empak. Ya, itu ada bantalan yang diambil. Yang kayunya tahu kan ya, dulu kan kayu, kalau sekarang kan nggak pakai kayu ya, pakai besi ya. Nah, itu. Pernah terjadi begitu. Makanya ini kecocokan kita dengan Habib Abdullah karena dia ngalamin masa-masa yang seperti itu. Itu ya. Baik, ada lagi? Terkait ajaran Sesiti Jenar, apakah dia termasuk sesat atau tidak Pak Yai? Terus yang kedua, apa kalau misalkan dia ajaran ini sesat, apa hukumnya orang yang bertawasul kepada beliau? Jadi gini, sesat atau tidak sesat Sesiti Jenar, benar atau tidak benar Sesiti Jenar, itu klaim. Baik klaim melalui sejarah maupun klaim melalui tutur masyarakat. Ketika kita berbicara dengan Sesiti Jenar, maka kita berbicara tentang keimanan kita, aliran kita yang ada di dalam diri kita. Sekarang pun banyak. Udah dikasih tahu bahwa Allah itu bila makan, bila maujud, tanpa adanya arah dan tanpa adanya tempat. Tapi orang sekarang bilang Allah bertempat. Dia ngomong begitu. Nah, itu berarti klaim mereka. Lalu bagaimana keimanan kita tentang hal tersebut? Tidak boleh sama sekali kita pakai. Karena akidah itu sudah menyangkut masalah hubungan vertikal kita kepada Allah. Kalau dibilang, mohon maaf, Tuhan itu ada 3, umpamanya ya. Nah, ketika kita ngomong Tuhan itu ada 3, berarti kita kan sudah di luar keimanan Islam. Satu lagi, kalau kita bilang Allah itu ada di badan kita, berarti itu juga ada di luar keimanan kita. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Nah, udah pada tahu. Sesiti Jenar masuk gak ke arah itu? Masuk gak? Masuk. Laisa kamitslihi syai'un. Kenapa Allah berada di badan dia? Apa tujuan? Nah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada orang yang menyamai tentang
Syekh Siti Jenar tadi, Allah tadi, masa bisa masuk ke dalam diri kita? Nggak bisa. Jadi mungkin karena kalah pentafsiran dalam kalimat sepertinya Pak ya. Penafsiran tidak, tapi ilmu. Syekh Siti Jenar itu cuma ikutan dari Al-Hallaj yang ada di Baghdad. Bukan penafsiran, bukan. Syekh Siti Jenar itu tidak menafsirkan. Diikutan mutabi, orang yang ngikutin. Kayak kita nih, kalau kita umpamanya gurunya beda, mungkin kita akan seperti A, B, C, D. Lah itu nggak boleh. Makanya kita harus klaim diri kita tuh ngikutin mana. Ada orang yang nggak sembahyang, nggak sholat, eling saja ada. Cukup eling doang. Cukup eling saja. Ya kan gitu ya. Sholat zuhur, eling, aku ingat engkau Tuhan. Kan ada yang begitu. Ya kan? Kan ada ditafsirin ikutannya pertama itu akhirnya kemarin sesat. As-sholatu li dzikri. Sholatlah engkau untuk mengingatku. Oh, kalau mengingatku berarti cukup kita mengingat Tuhan. Udah selesai. Nah, itu maksudnya. Lah, Salah pentafsiran enggak. itu. Bukan. Itu sudah diikuti oleh orang-orang pertama begitu. Makanya saya cerita begitu, dia cuma mutabi aja ngikut. Kalau seandainya dia berpikiran tentang tafsir tadi, seharusnya yang pertama ini. Ya. Dia nggak pakai teliti lagi. Justru ketika filsafat itu datang, kemudian kita menelaah filsafat tersebut dengan sholat li dzikri, sholatlah engkau untuk mengingatku, maka itu nggak ada orang yang berbicara macam-macam. Tapi justru sekarang ini ya bukan dicelidiki, perkataan tafsir ini justru diikutin. Kalau kata tafsir, dia nafsir sendiri. Ini udah ada ikutannya maksudnya. Berarti dia mutabi. Iya, pengikut. Orang ngikutin. Nah kalau seperti saya tadi tahu gini, untuk apa? Untuk perbandingan. Berarti saya bukan mutabi. Ya kan? Kalau kita mutabi, itu yang ikut. Ya, jadi tabiin dah. Tapi bukan. Ini tabiin dong. Mutabi jadi tabiin. Ya, kalau udah begitu kan repot. Makanya kita harus menjauh orang-orang yang tidak karuan tadi. Jadi sekarang kita lihat ke hikam tasrihis shalah, ya. Ntar nggak dulu lagi. Hikam tasrihis shalah. Besok baru saya kumpulkan, ini saya nanti di fotokopi untuk dijulur. Salisan takfirus sayyiati wal khataya. Masih halaman 3. Salisan yang ketiga apa tuh? Takfiru, bahwa sholat itu takfirus sayyiat, menggugurkan keburukan. Wal khataya, dan juga kesalahan. Menggugurkan keburukan dan kesalahan. Khataya itu kesalahan, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ara'aitum, apakah pendapatmu, lau anna nakaran, kalau sekiranya sungai bibabi akadikum, di pintu-pintu rumah kamu, yaktasilu fihi, kemudian dia yaktasilu, mandi, fihi, di sungai tersebut,
tiap yaumin hari khamsa marratin 5 waktu. Hal yabqa min daranihi syai'un. Apakah yabqa tinggal min daranihi syai'un dari daki. Tahu kan daki? Daki kalau kita gini daki ya. Apakah tinggal daki sesuatu itu? Qalu la yabqa. Tidak ya Rasulullah. Tidak tinggal, tidak melekat ya, min daranihi dari daki itu sesuatu. Qala fakadzalika matalus shalawatil khamsah. Demikian juga dengan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah akan menghapus bihinna ya dari kesalahan-kesalahan. Menghapus mereka dari kesalahan-kesalahan. Jadi hikmah sholat itu adalah yang ketiga itu adalah takfirus sayiat, menggugurkan keburukan wal khataya, dan juga menggugurkan kesalahan ya. Seperti ada sungai di depan rumah kita mandi setiap hari, kira-kira banyak dakinya gak di badan kita? Nggak ada. Begitu juga dengan sholat 5 waktu ya. Ketika kita sholat 5 waktu, maka kita akan dibersihkan semua ya kesalahan-kesalahan kita yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita nggak sholat, maka dosa kita makin banyak. Begitu. Paham ya? Baik. Itu aja gitu. Jangan banyak-banyak, ntar kuyang. Ya, kalau kuyang repot. Nah, sekarang berdua sih. Ya. Guys kita nggak usah banyak-banyak kita belajar, nanti yang penting paham tentang ilmunya. Baik, saya pernah bercerita dan juga saya pernah ada informasi tambahan. Suatu ketika saya berada di satu daerah, dan daerah itu penuh dengan orang-orang yang istilahnya gak kenal Tuhan lah ya, serem dah daerah itu, namanya juga wilayah atau daerah hitam gitu ya. Saya pernah ke situ, bahkan saya pernah bergaul dengan mereka, pernah ada yang dipenjara dan lain sebagainya. Maka suatu ketika saya ketemu ketuanya, dan ketuanya itu berkata kepada saya, Ustaz, mantan penjahat kemudian bertaubat kepada Allah itu lebih baik daripada mantan kiai yang menjadi penjahat karena sombongnya menjual ayat. Itu ada pernah saya seperti itu. Ya, saya bergaul dengan dia, kemudian tujuan saya bergaul ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya di dunia sana yang berbeda dengan dunia kita. Akhirnya renungan orang ini menjadi renungan bagi saya. Ya, dia bilang tadi, Ustaz, mantan penjahat yang bertaubat itu lebih baik daripada mantan kiai ya yang menjadi penjahat. Bahkan saking penjahatnya itu, dia sering menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya rumahnya mewah dan lain sebagainya. Saya sampai detik-detik yang mengharukan itu jadi renungan bagi saya. Saya cari kitab-kitab tentang masalah yang berhubungan dengan hati manusia. Ketemulah di kitab yang bernamanya Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Manaqib Syekh
Abdul Qadir Al-Jalani bilang begini, iza laqita akadan binan nas ra'aitul fadla lahu alai wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairam minni wa arfa'u darajatan. Iza laqita akada minan nas, jika engkau bertemu dengan seseorang, kita bertemu dengan seseorang nih, ra'aitul fadla lahu alaika, maka pandangilah orang tersebut dengan pandangan lebih utama dia dibandingkan dengan diri kita. Wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairam minni wa arfa'ul darajatan, dan katakanlah bahwa dia lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan saya, dan juga wa arfa'ud darajat, dan dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan diri saya. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ketika bertemu dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Ketika dia ketemu dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah, dia berkata kepada dirinya, iza laqita akadan minan nas, dan jika engkau bertemu dengan seorang manusia, maka katakanlah bahwa dia lebih baik daripada diriku. Mungkin saja 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang maksiat tadi bisa membuat getaran di arsy Allah. Akan tetapi kesombongan seorang kiai, seorang ustadz, mubalik dan lain sebagainya tidak mau melihat orang-orang yang ada di bawah tersebut, maka kesombongan itu menutup pintu arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, seorang sufiah salafiyah, bahkan seorang sayyidul waliyullah di muka bumi. Seorang Syekh ngomong seperti itu. Bagaimana kita? Kita tuh nggak ada apa-apaannya. Kita ini orang kecil, nggak punya apa-apa dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Tapi tingkah laku kita sudah seperti seorang wali yang hebat. Itu yang menyeramkan sekali. Seorang wali saja bisa berbicara seperti itu ketika bertemu dengan seorang yang penjahat. Sama seperti tadi, seorang yang saya temui, dia akan berkata, mantan penjahat yang bertobat lebih baik Ustaz dibandingkan dengan mantan kiai yang sombong dan menjual ayam. Ya, paham ya? Nah, itu salah satu. Kemudian kita ini pasti nanti akan naik jabatan. Kita ini punya jabatan. Bahkan saya nggak tahu, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang kalian jadi anggota DPR. Kita nggak sangka, siapa tahu dia jadi mahkamah militer, ya kan? Kita nggak ngerti, ya kan? Suatu saat naik ke atas, ya kata Sayyidina Ali, ada 3 hal yang membuat orang itu berubah sifatnya. 3 hal. Yang pertama, al-qurbu minal muluk, jika dia berdekatan dengan penguasa. Kita berdekatan dengan presiden, maka berubah watak kita. Ya, yang tadinya sama kita baik, berubah. Jangankan presiden, sama Pak Lurah kita dekat, sombongnya nauzubillah. Ya, kita dekat sama Pak Lurah, ngelihat anak-anak cerenya begini, udah merentah. Tunggu loh, gue nih dekat sama Pak Lurah. Ada ya kan? Kata Imam Ali, al-qurbu minal muluk, jika dia dekat dengan penguasa. Yang kedua, al-wilayah, jika dia punya kekuasaan di daerah tersebut. Sombongnya bukan main, gue keplek loh. Betul ya? Nah, orang yang begini banyak. Ya kan? Di Jakarta itu udah petantang-petenteng yang gitu. Orang yang punya wal wilayah, orang yang punya wal wilayah
kekuasaan, maka kekuasaannya tersebutlah yang menjadi dia sombong, berubah total akhlak dan juga sikapnya kepada kita semua. Betul nggak? Oh, sombong bukan main. Yang ketiga dengerin. Biasanya terjadi di antara kita. Imam Ali yang ngomong, bukan saya. Wal gina ba'dal fakri. Dekaya mendadak. Ya, dekaya, tak ada miskin. Kaya mendadak, wih sombong. Ya, kalau dikaya mendadak tuh sombongnya bukan saya. Enggak bakalan berubah saking sombongnya, ya. Apapun, akhirnya ada yang ngomong begini, duit yang dicari. Hebat. Saking sombongnya dia duit yang bicara. Lu ngomong gimana, duit yang bicara. Itu saking sombongnya orang begitu. Tuh kata Imam Ali 3 tadi. Yang pertama dekat sama penguasa, yang kedua adalah punya kekuasaan, yang ketiga kaya mendadak. Gitu aja lah. Kaya mendadak. Tapi kalau dia nggak berubah, kata Imam Ali, zu aklin qawimin wa khuluqin mustaqim. Dialah orang yang memiliki akal yang lurus dan juga akhlak yang istiqomah. Makanya mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang istiqomah, yang lurus, yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila qadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yaghfiru lahu wa yarhamuhu yuli darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwari wa ulumihi wa nafaqatihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.